Brocil. Terima kasih kepada sahabat Rafa Channel sekalian yang kemarin udah mantengin di edisi perdana Brocil bersama Wahyu Agung Prasetyo. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang datang jauh-jauh dari Surabaya. Selamat datang kepada Mas Tito Bagus Ramadan. Halo Mbak Vanis, ya. Nah, yang belum tahu sahabat Rafa Channel sekalian, Mas Tito Bagus Ramadan ini adalah seorang director of photography atau kasarannya kameramen. Iya, kameramen, benar. Di banyak film pendek Indonesia khususnya di Yogyakarta. Nah, Rafa Channel Film sempat berkolaborasi bersama Mas Tito Bagus Ramadan di salah satu film kami yang berjudul Anak Lanang. Bener Mas? Benar sekali, benar. Nah, oke deh. Gimana kabarnya Mas Tito? Alhamdulillah masih baik. Oh masih baik ya? Masih Emang pernah mengalami yang tidak baik? Oh iya, kan namanya juga hidup ya. Kadang Fluktuatif ya? Yes, fluktuatif sekali. Nah, di edisi kedua ini kita bakal ngobrolin mengupas tuntas secara teknis nih film Anak Lanang. Jadi Mas Tito kemarin tuh sempat beberapa waktu yang lalu itu film Anak Lanang kan kami upload di kanal YouTube di kanal YouTube Rafa Channel Films. Nah, ternyata banyak sekali teman-teman dan sahabat Rafa Channel sekalian yang memberikan apresiasi terhadap film tersebut gitu. Kan kemarin tuh Mas Kocak sempat ngomong sih bahwa Tito pengen nostalgia gitu. Dulu pas SMP kan pas SD bahkan sering panggil-panggilan pakai nama bapak gitu. Yes. Itu berarti beneran mengalami seperti itu ya? Singkat ceritanya itu waktu seragam SMA, itu kan ada coret-coret tuh. Nah, itu yang tahu bapakku sendiri. Itu kan seragam SMA aku ditaruh di lemari yang udah coret-coretan itu. Terus sama dia dilihat kok ada nama dia gitu. Nah, dia malah ketawa gitu, kok ada namaku di sini. Terus dia cerita ternyata ya dulu juga kayak gitu. Maksudnya sampai bahkan zaman dia SMA pun masih ada kayak gitu. Oh, julukan nama Julukan bapak nama gitu bapak, ya. yes, kayak Oke. sampai sekarang dibawa ternyata. Dia juga kaget sih soal itu. Terus aku pulang balik ke Jogja. Kayaknya asik nih dibuat film. Kayak gitu sih awalnya gitu. Nah, film Anak Lanang ini kan selain membawa cerita yang sebenarnya sangat dekat ya Mas. Maksudnya kayak hampir semua orang yang nonton pasti relate gitu dengan apa yang teman-teman coba sampaikan gitu kan lewat film Anak Lanang gitu. Nah, salah satu elemen yang membuat film ini akhirnya menjadi utuh menurutku pribadi adalah bagaimana teknis penyajian filmnya gitu. Dengan teknik one shot atau one take gitu. Nah, Mas Tito sendiri dulu tuh gimana sampai kepikiran ini tuh ceritanya akan sangat oke nih kalau misalkan kita bawa dengan teknik ini gitu. Nah, cara Mas Tito untuk meyakinkan sutradaranya Mas Koclak atau Mas Jehan sebagai produser itu gimana? Apakah Mas Tito sendiri dari awal udah kebayang teknisnya dulu baru nempelin ceritanya atau gimana? Oh enggak. Jadi untuk masalah teknis sama cerita itu berbeda hal yang berbeda gitu loh. Kayak aku ada cerita ini terus aku nggak kepikiran kalau ini akan long take, enggak. Tapi itu berjalan seiringan sendiri. Ceritanya jadi terus aku dapat referensi juga tentang long take itu. Terus aku lempar ke forum ke Mas Jian sama Koclak. Bisa nggak sih kayak gini gitu. Kita bikin long take biar penonton tuh tetap terikat dengan ceritanya, dengan filmnya gitu loh. Akhirnya Mas Jian mengiyakan. Oke nih kayaknya kita bikin long take, satu take langsung jadi gitu. Seperti itu sih. Terus memang itu nggak ada relate-nya, nggak ada hubungannya sebetulnya soal cerita sama tekniknya itu. Nah, terus apa sih Mas? Maksudnya kayak pertimbangan kan pasti mempertimbangkan masalah teknis itu kan jadi pertimbangan yang menurutku cukup kuat gitu kan. Apalagi tadi sempat disinggung bahwa ini salah satu pemenuhan untuk lulus gitu dari kampus. Nah, pengalamannya maksudnya perjalanannya sampai akhirnya diterima sama kampus, meyakinkannya itu kayak gimana tuh? Iya. Sebenarnya lika-likunya panjang sih. Kan pertama kan emang karena kan harus sangat-sangat akademisi ya. Kayak masalah teori lah, kenapanya dan ceritanya masuk apa enggak sama teorinya lah, gitu-gitu kan proses yang sangat panjang sih. Jadi sebenarnya teoriku adalah penerapan teknik long take untuk membangun realitas ruang dan waktu filmis. Jadi untuk membangun ruang dan waktu. Jadi kan teori itu akhirnya kan aku implementasikan ke naskahnya. Jadi gimana sih caranya si long take ini bisa membangun apa sih ruang dan waktu dan filmnya. Maksudnya kan kita kan ada ruang dan waktu di
nyata nih di sekitar kita dan di film. Yeah. Jadi itu hal yang berbeda gitu loh. Nah, kadang kan bisa dimainin dengan editing. Betul. Nah, tapi dengan long take nih sekarang nih, bisa nggak kita membangun ruang dan waktu yang sama dengan realita yang ada kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Oke. Dan akhirnya menurut Mas Tito sendiri, apakah itu berhasil gitu, implementasi teori itu di film Anak Lanang? Alhamdulillah itu berhasil. Ya, Alhamdulillah lulus itu soalnya berhasil. ya? Alhamdulillah soalnya itu lulus gitu loh. Soalnya itu lulus dan dosen-dosen juga oke nih gitu. Kayak gitu. Dan sebenarnya kalau aku pribadi melihat dan sangat mengapresiasi gitu, maksudnya itu tidak berhenti sebagai syarat lulusan aja gitu. Umurnya panjang, ternyata yang audiens yang menikmati juga luas gitu. Ya sebenarnya nggak nyangka juga sih akan maksudnya sampai sekarang masih bisa jadi bahan diskusi ya sama teman-teman ya. Menurutku sih ya aku nggak berharap lebih sebetulnya waktu bikin ya udah bikin aja lah. Masalah nanti gimana juga naik bonus toh gitu. Ya cukup bangga juga sih sekarang masih bisa jadi bahan untuk diskusi, pembelajaran teman-teman ya. Terus Mas, kan banyak nih Savana sekalian waktu itu sempat nge-komen gitu di kanal YouTube di Rafa Channel Films tentang di film Anak Lanang ini gitu. Mereka banyak ngomong bahwa ini tuh pasti manipulasi nih gitu. Pun nggak manipulasi, pasti syutingnya pakai rigging, pakai apalah yang kayak Hollywood banget gitu. Bisa diceritakan nggak sih Mas? Sebenarnya bagaimana teknisnya, terus juga pakai kamera apa? Karena kayak nggak mungkin aja gitu, pasti di tengah-tengah entah kameranya kepanasan terus selesai lah apalah segala macam gitu. Iya. Ya pertama kan kita berangkat ini kan berkarya ya. Berkarya tahu sendiri lah ya, berkarya itu bagaimana lah ya. Berkarya itu gimana? Maksudnya kan kadang kan uang berbicara kadang kan kayak gitu. Aku nggak menutup kemungkinan aku ya juga mikir muluk-muluk waktu itu. Awal tuh pasti aku akan mikir muluk-muluk hal-hal yang proper lah untuk syuting. Seiring berjalannya waktu kita menyesuaikan dengan kondisi. Apa tuh kondisinya? Kondisinya adalah hal yang paling efektif untuk syuting. Oke. Hal yang paling efektif untuk syuting. Terus kita mikir waktu itu kita pakai rigging lah pakai gini pakai green screen untuk motong ini biar nggak terlihat terpotong adegannya. Sempat ada wacana seperti itu yang terlontar di teman-teman. Tapi kok kadang sama Agung mikir kayak ini bisa apa enggak ya, mampu apa enggak kita ya, ini ribet sekali gitu loh. Ada opsi kita memaksimalkan talent. Beberapa talent kita push gitu ya? Bukan push, kita kondisikan semaksimal mungkin biar bisa sampai akhir film tuh dia bisa beradegan loh ya. Dan pada akhirnya aku menyesuaikan dengan teknisku gitu loh. Aku memutuskan untuk jalan kaki aja deh kita. Jalan mundur sampai. Jadi yang jalan mundur tuh aku, Celat, anak Son, sama anak Art lah ya. Kita jalan mundur mengikuti si Mas Adi Marsono ini yang mengayu. Waktu itu juga bingung masalah kamera, masalah lensa. Terus aku sempat dapat artikel untuk pemilihan lensa sih. Karena waktu itu kan aku pengennya tuh kayak kamera ini kan sebagai mata manusia kayak kita kayak mata orang pada umumnya gitu lah. Sudut pandang orang pada umumnya. Akhirnya aku memilih lensa 35 mili itu. Jadi kayak seolah-olah kita nyaman dengan pandangan kita sendiri waktu itu dengan lensa itu. Kamera waktu itu juga Sony sih. Itu juga ada keraguan bisa apa enggak ini ngerol sampai sepanjang itu gitu loh. Karena waktu itu kita juga gambling ini nggak tahu lah pokoknya kita coba roll terus sampai semaksimal mungkin dia karena kita reki juga terbatas. Jadi kita nggak ada prepare yang benar-benar sangat proper untuk take. Jadi benar-benar waktu take itulah kita maksimalkan semua alat-alatnya. Alhamdulillah ya bisa. Itu gambling sih, gambling banget. Menang ternyata ya dari gambling itu ya? Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Soalnya banyak banget yang nggak percaya bahwa ini tuh pasti kayak model-modelannya kayak Birdman, terus La La Land gitu-gitu kan mereka sebenarnya motong adegan tapi editingnya dimulusin gitu biar seakan-akan kerasanya itu one take one shot gitu. Tapi kalau di Anak Lanang memang beneran realitanya juga one take kan ya. Di lapangan ada kendala nggak Mas? Yang tidak terduga gitu? Kalau di lapangan sih apa ya? Karena kita kan jalan ya, fisik pasti akan terkendala. Waktu itu kan juga pakai
steadicam, pakai rompi, pakai stabilizer segala macem. Untuk mengatur tempo juga gitu loh, tempo dari aku, dari talent juga kan mereka juga harus menggayu, mereka juga harus beradakan full selama 15 menit kan, kayak konsentrasinya harus sama tuh. Aku pun harus konsentrasi, mereka juga harus konsentrasi, dan kadang-kadang hal-hal kayak gitu yang perlu dijaga. Iya. Kayak gitu-gitu sih yang susah malah. Kalau masalah teknis kamera apa enggak tuh menurutku enggak terlalu susah sih. Iya. Terus sebenarnya itu kan kayak kita ngebangun dunia ya, bikin film gitu. Nah di film Anak Lanang tuh ada nggak sih yang itu bukan ekstras terus ada aja gitu di dalam situ gitu? Karena ketika aku nonton lagi, ini berarti mengerahkan ekstrasnya harus beneran ekstra hati-hati ya gitu. Kalau ada satu orang aja yang lihat ke kamera gitu kan, jadi kita harus ngulang lagi gitu. Ada nggak sih Easter egg gitu? Ada. Jadi kan itu kan melewati kampung-kampung kan ceritanya. Kadang dekat kontrakanku btw itu. Oh iya ta? Oh alah. Enggak tahu saya dulu. Apa enggak mampir? Iya enggak mampir. Kita melewati kampung-kampung ya, pasti ada lah orang yang kepo. Beberapa kali masuk ke frame melihat itu. Terus aku bilang, "Cok iki ono sing masuk, ada yang lihat." Akhirnya kita ulang dari awal. Oke. Gitu kita ulang dari awal. Berarti ada take yang memang harus diulang tuh gara-gara nggak hanya salah adegan atau apa gitu ya, tapi ekstras yang tidak diundang gitu. Iya, sebenarnya itu yang lebih banyak itu malah kayak ekstras yang nggak diundang itu yang bikin kita harus mengulang. Oh iya? Iya. Oke. Aku juga malah salut sama anak-anak itu kok. Oke nih sebenarnya mereka. Tapi kalau ekstras yang acting itu enggak, itu memang ekstras ya? Itu memang saya bayar mahal untuk jadi ekstras. Kalau salah, saya nggak tahu tuh. Siapa sih mas emang mas? Hah? Siapa sih itu? Ada artis sudah terkenal dan sekarang. Nggak kenal? Nggak kenal sama saya. Udah nggak kenal ya? Nggak tahu kenal apa enggak juga. Ada nggak sih cerita-cerita unik yang tersisa gitu yang sampai sekarang kalau nginget-nginget proses itu tuh, duh kangen nih gitu? Iya. Cerita unik kalau dari aku sih itu loh, masalah gambling tadi itu loh. Gambling teknis, gambling konsentrasi, gambling fisik. Nah itu kayak terus terang aku nggak prepare detail itu ya, karena aku juga konsentrasiku kan terbagi sama tulisan waktu itu. Jadi aku harus nulis dulu skripsiku baru aku syuting gitu loh. Itu adalah cerita, maksudnya yang tadi kayak yang aku harus bener-bener konsentrasi gitu. Itu hal yang sepele sih, tapi ternyata itu sangat mempengaruhi filmnya gitu. Itu yang menurutku sampai sekarang jadi pengalaman yang paling berharga sih dalam membuat film One Take lah katanya. Kayak gitu. Menarik sih mas, karena dengan film ini kan jadi kayak capaian artistikmu sebagai seorang director of photography tercapai gitu. Ada nggak sih pengen ekspor teknik lain atau sebagai seorang director of photography ya, otomatis yang pengen nanti ekspor kayak gini gitu. Apalagi sekarang kan perkembangan sinema sendiri kan udah beneran pesat nih dari sisi substansi dan juga dari sisi artistik gitu. Kalau Mas Tito sendiri sebagai seorang director of photography gimana? Iya. Sebenarnya kalau explore dari long take-nya ini sebenarnya aku masih pingin untuk kita main CGI sedikit gitu. Kayak semisal kayak apa ya? Jadi combine antara konvensional sama yang digital sekarang gitu loh. Itu karena waktu itu menurutku aku masih belum mampu gitu loh, kapasitasku masih jauh dari itu gitu. Nah kalau sekarang aku pengennya itu kayak combine antara itu gitu, untuk membuat yang cerita yang lebih lagi gitu. Kayak gimana sih maksudnya? Ya apa ya, kayak apa deh referensi filmnya apa deh? Nah kayak yang baru nih yang kayak 1917 ya. Nah itu kan combine antara long take yang bener-bener konvensional yang kita ngambil gambar sama itu ada ya sambungannya. Nah hal-hal gitu yang terus terang aku lihat film yang 1917 pengen kayak ini nih gitu. Keduluan aku nih dulu nih gitu. Ini nih gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu-gitu. Jadi kita harus berekspektasi apa nih dari seorang Tito Bagus Ramadan untuk next project-nya? Sebenarnya kan ekspektasi sih apa ya, takut aku juga. Ya, aku cuma nggak apa-apa, biar ada yang ngingetin. Siapa tahu banyak investor yang lagi nonton ini gitu. Aku mau nih biayain filmnya gitu. Diutarakan lah.
Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Aku cukup disupport aja lah sama teman-teman kayak aku cuma butuh support aja, kayak support dari teman-teman Rapacana kemarin kan sangat apa ya? Sangat membantu lah. Support kayak gitu. Ketika kita punya ide, ketika kita punya gagasan, ketika kita punya keinginan kan hal yang lebih dari uang kan kayak support dari teman-teman. Itu sih. Itu sih. Ada pesan gak Mas buat Savana sekalian yang kemarin banyak banget emang yang mengapresiasi Iki pasti kesel Ki kameramennya kita segala macam gitu. Pengen ngomong sesuatu nggak sama Savana sekalian? Apa ya? Setelah nonton film Anak Lanang. Sebenarnya Anak Lanang dibuat itu untuk muncul film-film yang sejenis yang lebih lagi daripada itu. Jadi terserah, aku pribadi berharap kalau bisa lebih ada yang film yang muncul ke depannya dan itu lebih baik dari Anak Lanang. Itu sangat aku apresiasi sih. Kayak gitu. Terima kasih banyak kepada Savana sekalian yang udah nyimak sampai selesai. Jangan lupa nanti di edisi-edisi selanjutnya Brocil akan mendatangkan siapapun tamu yang kalian mau, yang asal yang bisa kami reach ya. Iya. Closingnya bentar. Aku bingung. Nanti ada yang komen pengen wawancara sama Kim Jong Un. Oke. Terima kasih banyak Mas Tito udah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol sama kami di Brocil. Jauh-jauh dari Surabaya ya. Aku tinggal naik bis doang. Oh iya. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman Savana sekalian yang udah meluangkan waktu nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampaikan komentar-komentar kalian tentang videonya, pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin ajukan. Next di Brocil edisi ketiga, kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih banyak udah nyimak. Sampai jumpa di edisi Brocil selanjutnya. Dadah.